Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Gimana sih cara agar cara setting murai batu lepas throttle agar burung ini fighter dan rajin bongkar isian? Sebetulnya tidak ada patokan khusus ya untuk setting maupun bongkar isian pada murai lepas throttle. Jadi tidak ada patokan yang khusus harus A, harus B, agar burung ini rajin bongkar isian, dan settingannya pun patokan seperti A atau B tidak ada teman-teman. Jadi kalau saya, yang pertama untuk setting burung murai batu lepas throttle itu diberi seperti biasa. Lepas throttle ini sebenarnya kan masih perlu asupan protein dan gizi. Misalkan kita beri jangkrik 7 pagi dan 7 sore. Misalkan untuk kroto seminggu 2 kali, Senin sama Kamis, tapi itu pagi aja untuk kroto, itu sedikit, sekitar setengah sendok teh. Jadi tidak banyak-banyak, tidak perlu banyak-banyak. Dan saat lepas throttle, misalkan lepas throttle mabung itu 5 bulan selesai mabung lepas throttle. Sebenarnya yang sebelum lepas throttle ini teman-teman itu harus ya juga dimasteri. Jadi bongkar isian ini pengaruh dari waktu kecilnya juga pengaruh. Meskipun saat dewasa sudah bisa dimasteri atau kita masteri, meskipun masuk ini sebagai pengingat dari yang dari kecil tadi. Misalkan sekitar umur 1 bulan atau masih kecil, masih ngeloloh, itu sudah dimasteri pun juga malah bagus teman-teman. Jadi pemasteran ini untuk yang kecil sebelum lepas throttle, ini pemasterannya ya burung yang kecil-kecil aja. Yang kecil-kecil seperti kecil-kecil antaranya rambatan, siri-siri, ori-ori, itu yang lancip kecil-kecil itu justru malah bagus, bukan yang roll dulu. Dan nanti setelah lepas throttle atau saat mabung waktu throttle itu mulai dimasteri yang roll. Untuk pemasteran yang efektif sebelum lepas throttle itu 3 minggu satu jenis burung, baru nanti minggu berikutnya 2 minggu lagi atau 3 minggu itu ganti burung, jenis burung, misalkan siri-siri saja 2 minggu, terus jeda lagi ganti ori-ori 1 minggu, atau rambatan 1 minggu, kayak gitu teman-teman. Dan nanti mulai mabung, setelah mabung ini baru kita masteri juga. Misalkan masteran kenari jarak 1 minggu, itu kenari aja. Waktu mabung lepas throttle ini ya, baru kita masteri kenari aja, itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Baru ganti lagi labet itu 1 minggu, terus kemudian baru kita ganti rambatan 1 minggu, kita ganti lagi cililin 1 minggu, terus burung lain seperti cucak jenggot 1 minggu, atau pelatuk 1 minggu. Jadi waktu pemasteran ini yang lebih efektif juga harus berjeda ya. Jadi misalkan 1 minggu itu burung tidak harus berkicau terus 24 jam. Kalaupun 24 jam, tapi itu harus ada jeda. Misalkan 1 menit burung 2 menit, misalkan 2 menit burung bunyi terus, masterannya bunyi, baru dihentikan, ada kosong atau diam saja 1 menit, terus baru lagi 2 menit, jeda lagi 1 menit kosong, baru 2 menit lagi. Jadi
biar burung ini kayak alami ya. Jadi bukannya towers bunyi gitu, enggak. Itu untuk mabung, waktu mabung lepas throttle itu juga efektif, dan dokornya itu waktu-waktu efektif untuk pemberian masteran. Dan di sini untuk settingan, waktu misalkan throttle kita beri 77 atau 55 itu nggak masalah. Yang penting ada for-nya, for juga harus ada. Itu kalau saya itu harus tetap ada for. Baru nanti setting lepas throttle itu setelah dokor selesai buru kering, mulai dijemur kira-kira 1 minggu baru kita setting. Untuk nyeting konsumsi jangkrik itu ada di video saya yang sudah pernah saya bahas cara setting. Ya sama kayak gitu. Jadi misalkan kita pagi beri 1, ditunggu bentar 1 sampai habis berapa, ataupun kita langsung beri dalam cepuk 10 atau 14, yang dihabiskan berapa. Misalkan yang dihabiskan 14 berarti settingan 7 pagi 7 sore. Misalkan yang dihabiskan itu 10 berarti 5 pagi 5 sore. Misalkan yang dihabiskan itu 6 berarti 3 pagi 3 sore. Nah ini perlu disetting agar konsumsi nanti pakannya sesuai, dan ini untuk mencari titik gacor juga. Misalkan settingannya itu kita setting 7 pagi 7 sore tapi belum gacor atau belum keluar isian, berarti jangkrik kita turunkan jadi 5 pagi 5 sore. Kalau terlalu over atau isiannya belum maksimal keluar, yang sebelumnya sudah kita masterin dulu ya, dipastikan burung ini sudah masuk, walaupun 1 atau sekali berkicau itu ada suara masteran, itu ya kita turunkan lagi jangkriknya. Untuk kroto ya kayak gitu, kita cari settingan untuk kroto, kita beri 1 minggu 2 kali. Ini gimana reaksinya burung dengan kroto ini, birahi mau berkicau atau tidak. Jika dalam waktu 1 bulan tidak ada perubahan, kita ganti krotonya aja. Ini ganti ulat kandang sedikit, misalkan seminggu 3 kali atau begitu juga bisa. Untuk kroto, settingan kroto, atau tiap hari itu sedikit aja juga bisa, atau krotonya tiap hari sedikit aja, sesuai dengan tipe burungnya. Kalau dari kecil burung ini sudah faktornya tinggi, kita jor terus krotonya tiap hari, nanti yang ada faktornya terlalu tinggi, bahkan birahi atau OB atau OE kayak gitu teman-teman. Jadi harus disesuaikan dengan burungnya itu sendiri. Jika burung kita sebagai Tangerang, kalau saya itu saya beri kroto itu seminggu 2 kali dulu, lihat perubahannya gimana pada burung, baru nanti kita tambahi seminggu jadi 3 kali untuk burung. Jika faktor dan birahinya kurang, baru kita tambahi lagi 5 kali dalam seminggu. Kalau dirasa untuk kroto ini tidak ada perubahan, baru kita ganti untuk ulat kandang, menggunakan ulat kandang. Gimana reaksi burung ini. Jadi dalam 1 minggu atau 2 minggu sudah kelihatan mana yang cocok pakai ulat kandang atau pakai kroto atau pakai UH. Ini yang kita cari seperti itu. Setelah ketemu titik gacor dan mau bongkar isian, baru itu kita pastikan seperti itu aja. Setiap hari settingannya seperti itu. Misalkan ketemu jangkrik 5 pagi 5 sore, jadi dengan tambahan kroto seminggu 2 kali, atau dengan ulat kandang seminggu 2 kali. Misalkan cocok ulat kandang ya pakai ulat kandang, kalau kroto pakai kroto. Jadi tidak ada patokan jangkrik harus lebih, bahkan 10 atau 7 atau 10 bahkan 15, tidak ada teman-teman. Jadi tergantung dari settingan awalnya tadi, mampunya dia makan berapa, itu disesuaikan. Jika terlalu ngukluk, dikurangi jangkriknya. Dan untuk settingan itu bisa kita terapkan terus sampai dia nanti 8 bulan. Itu teman-teman silahkan dicoba ke lapangan.
dibawa aja ke lapangan untuk memastikan settingan ini benar-benar pas atau tidak. Dibawa ke lapangan dengan settingan standar aja, tanpa ada kenaikan sampai lomba. Dan ini perlu waktu naik lomba kita tinggal tambahi kroto sedikit atau ulat kandang sedikit, mana yang cocok, atau UH sedikit. Jadi inilah teman-teman, untuk mencari settingan ini seperti ini kalau saya. Jadi nanti akan tahu gimana. Kayak burung ini seperti ini kan sudah bongkar, berarti sudah pas hariannya. Dan isiannya sudah masuk. Dan ini agar rajin burung ini mengeluarkan isian, tentunya kita harus memasteri. Kalau saya tetap setiap hari, walaupun keadaan sudah selesai mabung, bahkan pastol ini setiap hari saya pakai MP3 24 jam, tapi dengan catatan itu tadi, jeda-jeda. Untuk pemasteran burung lepas trotol ini ya kayak tadi, seminggu ganti itu masih diterapkan, itu juga masih efektif. Nanti setelah mabung satu, baru teman-teman variasi lagunya, variasi tanpa ada seminggu satu lagu, tidak. Jadi nanti divariasi, misalkan kenari 5 menit, terus jeda, dikasih jeda, kayak tadi jeda 2 menit, jeda 1 menit, kayak gitu. Baru ganti cililin. Nah ini nanti disesuaikan dengan burungnya. Burungnya maunya cocok yang ngerol atau yang speed rapat kayak gitu. Karena tidak semua burung itu mampu dimasteri cililin. Tidak bisa menirukan semua burung itu menirukan. Jadi hanya burung tertentu yang ini mampu cililin, berarti kita cari yang speed rapat. Cililin kayak rambatan, kayak kalibri, itu kan speednya rapat banget itu. Kayak gitu. Yang roll itu seperti kenari, cucak jenggot, kayak seperti labet, kayak gitu kan tipe-tipe ngerol. Jadi yang mana dia burung itu menyerap, berarti yang kita masteri itu aja kita perdalam agar dia tetap mengingat lagu-lagu tersebut. Setelah itu ya itu tadi, kalau untuk variasi pemasteran itu diberikan saat usia mabung pertama atau usia 8 bulan ke atas kita sudah variasi, enggak apa-apa. Tidak lagi harus patokan 1 minggu ganti lagu, 1 minggu ganti lagu. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk hal lain agar burung ini rajin bunyi dan gacor mengeluarkan isian, tentunya kita harus latih ke lomba. Saat umur 8 bulan ini sebenarnya sudah waktu yang tepat kita bawa ke lomba, tapi tidak digantangan dulu ya. Kita bawa ke lomba aja, kita buka kerodong separuh, atau bahkan kalau dia sudah mau melawan atau berkicau, baru kita buka 1 penuh. Jika memang sudah mau melawan, baru kita gantangkan 1 sesi aja. Lebih efektif itu di pinggir. 1 sesi baru kita bawa pulang. Nah ini nanti burung akan merespon atau merekam dari burung sekitar waktu kita digantangan nanti. Ini sangat efektif banget. Karena nantinya ini akan merekam burung-burung yang mungkin di sebelahnya mengeluarkan isian dan sebagainya. Nanti sama dia akan diserap mana yang sesuai dia mampu membawakan lagu. Dan setelah itu kita bawa pulang aja, 1 sesi baru kita turunkan. Nanti setelah itu kita coba lagi 1 bulan. Ingat ya, jangan setiap minggu atau 2 minggu kalau masih muda. Kebanyakan down mental nanti. Baru 1 bulan lagi kita bawa pulang, kita lombakan lagi. 1 sesi aja baru ya pulang lagi. Kalau burung ini kuat ya 2 sesi enggak masalah teman-teman. Kadang kan burung sesi kedua baru dia enggak kuat tenaganya kayak gitu. Untuk rawatan lainnya itu umbar dan mandi itu disesuaikan aja. Settingan seperti sudah saya bahas kemarin di video saya sebelumnya, itu settingan mandi seperti itu. Dalam 1 minggu kita setting mana burung mandinya berapa kali. Jadi itu aja teman-teman. Sebenarnya ini kejelian kita untuk penjemuran maupun settingan agar bongkar isian.
Karena kalau kita rutin penjemuran itu nanti sangat bagus untuk burung. Misalkan sesuaikan aja setengah jam untuk burung yang masih lepas trotol, setengah jam tiap hari rutin, tidak apa-apa. Tapi kalau burung dewasa beda lagi, maunya ada yang lebih dari 1 jam bahkan 2 jam. Burung saya aja ada yang mampu 3 jam itu untuk penjemuran, tapi Sabtu sama Minggu saya liburkan tanpa penjemuran. Untuk umbaran sementara untuk masih lepas trotol itu umbaran diabekan aja nggak apa-apa, atau 1 minggu sekali aja dimasukkan umbaran untuk melatih. Dan untuk mandi saya sarankan untuk pakai kurambah ya, meskipun pakai cepok itu bisa, tapi menurut saya kurang maksimal dan kurang efektif bagi burung, karena burung akan puas dengan mandinya sendiri. Itu aja teman-teman pembahasan dari saya kemarin. Ada yang request seperti ini, mungkin ada belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar teman-teman. Jadi inilah cara saya teman-teman, mungkin teman-teman punya cara yang berbeda-beda. Terima kasih telah menonton. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.